Bagaimana kabar kalian? Kelas 2A 2B. Kabar baik ya? Oke, ketemu lagi sama Miss Dewi. Science oke sudah, bahasa Inggris juga oke. Sekarang kita mau belajar agama. Oke, kita sampai di pelajaran 11. Coba lihat bukunya. Kalian bisa lihat buku kalian di halaman 48. Silakan dibuka dulu ya. 48. Pelajaran 11 mengenai disiplin di lingkungan kita. Apa sih lingkungan itu? Ada yang tahu? Apa itu lingkungan? Lingkungan itu adalah tempat di mana kita tinggal. Seperti mungkin di lingkungan rumahmu. Rumahmu di mana? Oh, rumahku di Dalung, Miss. Nah, kamu punya lingkungan. Lingkungan itu adalah sekitar kita. Ya, di sekitar kita mungkin ada pasar, ada toko, mungkin juga ada lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan. Nah, kita mau menerapkan disiplin di lingkungan kita sendiri. Salah satunya adalah lingkungan tempat kita tinggal, yaitu rumah kita dan lingkungan masyarakat. Oke. Nah, kalian masih ingat, kira-kira kalian tahu nggak ini gambar tentang apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar tentang Adam dan Hawa pada waktu penciptaan mereka ya. Kalian bisa membacanya di kitab Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberikan perintah loh sama Adam dan Hawa. Perintahnya apa? Yaitu mereka harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Mereka harus menjaganya, mereka harus merawatnya. Mereka tidak boleh merusak taman itu. Mengapa? Karena taman itu Tuhan buat supaya manusia bisa menikmatinya. Coba kalian bayangkan, kalau yang namanya taman itu pasti indah, betul enggak? Di taman ada apa? Ada bunga, ada berbagai macam bunga-bunga yang indah dan tanaman-tanaman yang mungkin tidak memiliki bunga. Ya, seperti itu. Dan Tuhan ingin mereka memelihara dengan baik. Oke, jadi tugas manusia di Taman Eden adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu adalah tugas mereka. Nah, mengapa sih Allah memberikan tugas itu kepada Adam dan Hawa? Kenapa enggak Allah memberikan itu kepada malaikat aja? Biar Adam dan Hawa menikmatinya. Oh, tugas kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar. Miss Dewi berikan sebuah gambar. Tuhan pingin manusia itu belajar bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya. Ya, Tuhan memberikan mereka tugas yaitu memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Tuhan sudah memberikan Taman Eden kepada mereka. Mereka harus memelihara, mereka tidak boleh merusaknya. Agar manusia itu belajar bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, apa sih hubungannya dengan kami, Miss, dengan kita atau dengan murid-murid Tunas Daud? Ya, ada hubungannya. Tuhan memerintahkan mereka untuk memelihara tempat tinggal mereka, tempat tinggal Adam dan Hawa. Demikian juga kita. Tuhan memerintahkan kita juga untuk belajar disiplin atau memelihara lingkungan di sekitar kita. Nah, sikap disiplin apa saja sih yang kita bisa lakukan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita sekitarnya? Coba kalian lihat. Coba lihat gambar ini. Di sini ada rumah, kemudian ada gambar, ini gambar radio ya. Dan kemudian ada orang ketuk tok 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 tok. Menurut kalian ini gambar apa? Menceritakan tentang apa? Oke. Jadi ini menceritakan tentang orang yang di dalam rumah ini sedang mendengarkan radio dan radionya itu sangat keras. Sehingga tetangganya itu terganggu. Nah, kemudian tetangganya mengetuk pintunya. Untuk apa? Untuk memperingatkan untuk menasihati supaya tidak mendengarkan radio keras-keras, supaya radionya bisa dikecilkan volumenya. Nah, mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan apa sih yang berlaku di masyarakat? Aturan untuk kita toleransi terhadap orang lain.
kalau kita mendengarkan radio atau mungkin kita memutar film dan kebetulan rumah kita berdekatan dengan tetangga kita, maka sebaiknya kita tidak mendengarkan radio atau mutar film itu dengan volume yang sangat keras, karena itu akan mengganggu tetangga di sekitar kita. Ya. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ada yang tahu nih gambar tentang apa? Ya. Ini adalah bapak-bapak yang sedang melaksanakan tugas disiplin. Apa tugasnya? Yaitu ronda malam. Oke. Mungkin di perumahan kalian bukan orang tua kalian yang ronda malam, tapi mungkin bapak hansip yang sudah ditugaskan. Tapi di daerah lain masih banyak warga masyarakatnya yang bergotong royong untuk ronda malam. Mereka harus kumpul di pos kamling seperti ini, namanya pos kamling. Ya. Apa sih pos kamling? Pos keamanan lingkungan. Jadi tugas mereka adalah menjaga lingkungan supaya tidak ada yang memiliki kegiatan yang tidak baik. Contohnya, mungkin ada pencuri, ada perampok. Jadi mereka bisa menjaga lingkungan mereka tetap aman sehingga warganya bisa beristirahat dengan baik, ya. Lanjut. Nah, disiplin apa lagi sih yang ada di lingkungan masyarakat? Taat dan melakukan keputusan bersama. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ada seorang ibu yang sedang menyapu, ada seorang anak yang sedang membawa tanaman, ada orang lain juga yang membersihkan got mungkin di sini, kemudian membersihkan tempat sampah, merapikan lingkungan supaya lingkungan menjadi lebih bersih, lebih asri. Mungkin itu juga ada di lingkungan kalian, betul tidak? Nah, kalau di perumahan-perumahan mungkin ada jadwalnya ya, seminggu sekali, setiap hari Minggu. Nah, warganya harus taat. Kalau sudah ada jadwal untuk gotong royong membersihkan lingkungan, mereka juga harus taat melakukannya, membersihkan bersama-sama warga yang lain. Oke, seperti itu. Nah, di sini punya contoh-contoh kegiatan disiplin di masyarakat. Kalian bisa menebaknya ini merupakan kegiatan yang disiplin atau tidak. Oke, coba lihat di sini. Apa yang kalian lihat? Ya, di sini ada 2 pengendara sepeda motor sedang menggunakan helm. Oke. Nah, di sini masih melihat banyak sekali anak-anak tunas Daud yang ke sekolah tidak memakai helm. Nah, menurut kalian gambar ini merupakan contoh disiplin di masyarakat tidak? Ya, merupakan contoh disiplin. Kenapa? Karena mereka mematuhi aturan. Aturan di mana? Aturan berlalu lintas, aturan di jalan. Mereka harus menggunakan helm. Apa sih, Miss, gunanya helm? Helm ini digunakan untuk apa? Melindungi kepala kita jika terjadi kecelakaan, supaya kita tidak terlalu terluka. Terlukanya tidak parah. Karena apa? Kita harus melindungi kepala kita ini dari benturan, karena kepala kita ini sangat penting ya, bagian tubuh yang sangat penting. Oke, jadi jangan lupa memakai helm ya. Apa kegiatan ini adalah contoh disiplin di masyarakat? Coba dilihat. Di mana mereka menyeberang jalan? Ada yang tahu apa nama ini? Nama di jalan raya itu biasanya ada cat yang berwarna hitam dan putih. Dan mereka biasanya menyeberang di sini. Ya, ini yang namanya adalah zebra cross. Zebra cross ini digunakan untuk apa? Untuk para pejalan kaki menyeberang jalan. Jadi kalau kalian ingin menyeberang jalan bersama orang tua, kalian lihat di situ ada zebra cross atau tidak. Tapi kalau ada zebra cross, kalian harus ada di sana untuk menyeberang supaya kalian tetap aman, ya. Karena pengendara lain akan berhenti atau akan menurunkan tingkat kecepatan kendaraannya ketika melalui ini zebra cross. Buanglah sampah pada tempatnya. Kegiatan ini merupakan contoh disiplin masyarakat. Ya, betul sekali ya. Kita juga perlu menanamkan pada diri kita agar ketika kita habis makan kue atau apapun yang kemudian kita memegang sampah plastik atau mungkin botol minuman,
hendaknya sebaiknya dibuang pada tempatnya, ya, tidak sembarangan. Oke, ini merupakan disiplin di dalam masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan Miss Dewi tadi, apa sih arti disiplin di lingkungan? Apa ya? Oke, artinya kita menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Tidak membuang sampah sembarangan, selalu rajin membersihkan got di sekitar rumah kita, menjaga ketertiban, tidak ribut di dalam rumah sehingga tetangga lain itu terganggu. Ya, nah itu merupakan arti dari menjaga lingkungan sekitar kita. Kamu juga bisa loh menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekitar dengan cara lisai. Apa sih lisai, Miss? Lisai itu adalah kependekan dari ini, lisai. Lisai. Apa sih lisai? Nah, ini lisai. Lihat sampah, ambil yuk. Nah, aku dapat melakukan lisai. Ketiga, aku meletakkan sampah pada tempatnya. Dan ketiga, membersihkan halaman. Yang kedua, meletakkan ya. Yang ketiga adalah membersihkan halaman. Jadi ketika kamu melihat sampah berserakan di kelas, di rumah, atau ketika kalian mungkin nanti selesai ini kita bisa pergi ke mall mungkin, dan corona sudah hilang ya, sudah tidak ada corona lagi, kalian mungkin bisa ke mall. Kalian melihat sampah, ambil. Kemudian apa? Buang pada tempatnya. Jangan ketika kita melihat sampah kita biarkan dia. Ya, jadilah orang yang memelihara lingkungan sekitar kita. Lihat sampah, ambil yuk. Diambil kemudian dibuang pada tempatnya. Kemudian letakkan sampah pada tempatnya. Ya, kalau kamu habis makan kue, minum minuman yang botolnya langsung buang atau sekali pakai, kamu bisa membuang pada tempat sampah. Jangan dibiarkan saja. Membersihkan halaman. Miss, saya punya pembantu, Miss. Kan mereka yang biasa bersihkan. Kamu juga bisa ikut membersihkan. Dengan cara apa? Tidak mengotorinya, ya. Mungkin bukan kalian yang membersihkan, tapi jangan juga kalian membuat sampah di sana, karena kalian harus membuangnya pada tempat sampah. Ingat ya, Adam dan Hawa itu Tuhan perintahkan untuk menjaga tempat tinggalnya, yaitu Taman Eden. Kita juga sama. Kita diberikan Tuhan tugas sama seperti Adam dan Hawa, memelihara dan menjaga ketertiban lingkungan tempat kita tinggal dengan cara ini. Lisai. Lihat sampah, ambil yuk. Lihat sampah, ambil yuk. Oke, ingat ya, lisai. Lihat sampah, ambil yuk. Dan buang sampah pada tempatnya. Oke, kita mau belajar taat sama Tuhan dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, pelajaran 11 sudah selesai. Bisa harap kalian membacanya ya, membaca modulnya supaya kalian lebih mengerti lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you, God bless you.